Prabowo, Jenderal Prabowo, Presiden Prabowo, dan Komando Lembah Tidar. Kita akan percakapkan tentang isu Prabowo dan militerisasi, demokrasi militerisasi melalui Kabinet Merah Putih di Bukan Partai Politik. Baik, teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat untuk meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Teman-teman, kita akan bicarakan menarik ya, bagaimana gebrakan awal yang dibuat oleh Pak Prabowo, Gibran dan kabinet kementerian beliau, yaitu Merah Putih. Tentu ini merupakan kabinet kementerian Indonesia, NKRI, kabinet kementerian kita semua. Hal yang menarik untuk kita percakapkan ini adalah mencoba untuk membaca apa di balik semua ya pilihan pendekatan style leadership dari Prabowo yang memboyong kabinet kementeriannya untuk berada di ruang ya yang tentu tidak lazim, yaitu tempat di mana pusat pengembangan atau pendidikan militer bagi prajurit-prajurit dan seterusnya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang komando dan rezim demokrasi militerisasi di Kabinet Merah Putih ini, kita akan lihat dulu sebuah buku yang merupakan seri leadership ya, self management series ya. Ini ditulis oleh anak bangsa kita, yaitu Pak Ari Wibowo Prijo Saksono dan Ping Hartono ya. Bagaimana bicara tentang 5 principles to enlarge atau develop leadership. Jadi bagaimana bicara tentang penguatan, 5 prinsip penguatan kepemimpinan atau pengembangan kepemimpinan. Nah, being an achiever is not enough ya. Make yourself a leader ya. Jadi pencapaian itu tidak cukup ya, tapi bagaimana membawa diri kita itu menjadi seorang pemimpin. Dalam sebuah kutipan di sini saya bacakan teman-teman. Everybody is a leader in some aspect of their life. Then and that mean you too. Maksudnya everybody is a leader in some aspect of their lives and that mean you too. Jadi kita semua adalah seorang pemimpin dalam beberapa aspek kehidupan ya. Dan tentu ini mau menajamkan sebuah prinsip atau pemikiran terkait dengan bahwa setiap era ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada strategi atau gayanya. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana gaya dari Pak Prabowo ya, Presiden Republik Indonesia, bersama dengan seluruh jajaran kabinet kementeriannya, tentu juga dengan Pak Gibran atau Mas Gibran. Nah, kita tentu harus mengapresiasi, kita harus menghormati siapapun pemimpin kita dari latar belakang manapun. Kali ini tentu kita melihat bahwa Indonesia telah menentukan pilihan mereka dalam sebuah konstruksi kontestasi kepemimpinan politik di negeri kita melalui mekanisme demokrasi yang sebenarnya harus dititik ketika pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden. Harusnya dinamika perdebatan terkait tentang siapa yang layak dan sebagainya, bagaimana mekanismenya harusnya selesai. Nah, di titik ini saya ingin melihat, menjelaskan dalam perspektif pengalaman, pernah pada satu ketika juga tentu saya pernah diberikan kesempatan oleh salah seorang perwira di Akademi Magelang, Militer Magelang, untuk masuk ke dalam dan bukan sekedar masuk, tetapi juga memberikan materi tentang motivasi dan kepemimpinan bagi seorang prajurit ya. Nah, itu kesempatan yang luar biasa yang saya miliki ya untuk menabur benih-benih ya motivasi ya, inspirasi dan kepemimpinan dalam benak para prajurit yang sedang dipersiapkan untuk menjadi instrumen pelindung negara, pengabdi negara. Nah, ketika Pak Jokowi memimpin Republik ini, tentu kita paham bagaimana dua dinamika demokrasi yang di penghujung kepemimpinan beliau ya hadir juga Pak Prabowo yang kemudian menguatkan dimensi pertahanan dan keamanan,
Dan itu kemudian menjadi sebuah elaborasi ya, kolaborasi yang kemudian memunculkan sebuah kebijakan bagaimana melihat situasi politik di negeri ini yang kelihatannya memang sudah masuk pada titik optimal ya, artinya sudah kebablasan dalam konteks demokrasi, omon-omon ya. Bahkan omon-omon yang quote tidak beradab, yang tidak punya lagi rasa hormat terhadap apa yang sebenarnya menjadi simbol bagi negara ya, quote simbol ya, bagi negara. Bahkan di hadapan para tamu-tamu luar pun kita sudah kehilangan keadapan ya, karakter jati diri bangsa kita, sehingga ini memang perlu harus direspon ya. Dan kita melihat pilihan respon itu oleh Pak Prabowo, kemudian ya tentu kita harus memahami setiap pemimpin itu ada gayanya ya, setiap pemimpin punya aspek dimensi kedirian yang tidak bisa kemudian dia harus buat-buat. Ketika bangsa kita ini mendapatkan seorang presiden dengan latar belakang militer, yaitu adalah berkah ya, rezeki ya. Katakanlah kalau bicara tentang kompatibilitas atau kesesuaian, memang situasi yang ada di Indonesia ini ketika banyak demokrasi yang kebablasan ini mulai menggerogoti tentang kesatuan, persatuan dan kesatuan bangsa, maka memang tepat sekali bahwa kita memiliki presiden yang memiliki gaya militerisasi ya. Tentu kita tidak boleh kemudian berpikir secara negatif bahwa militerisasi itu it's the same with junta militer ya. Itu tidak sama dengan pemahaman tentang junta militer ya. Kita negara dengan kondisi seperti ini memang sangat membutuhkan ketegasan ya. Karena itu bukan hanya ingin memberikan kesan kepada publik bahwa kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang memiliki gaya ya, different style dari sebelumnya dari Pak Jokowi. Ya tentu ini tidak mau memperbandingkan ya, tidak kita akan membandingkan antara Pak Prabowo, Jokowi, Pak SBY, Bu Megawati, Gus Dur, ya B.J. Habibie dan juga Pak Soekarno ya, Pak Soeharto. Ini semua setiap pemimpin itu punya masanya, setiap masa ada pemimpin yang juga dengan pendekatan yang berbeda-beda. Dan itu kita syukuri semua, sebab bagaimanapun juga Indonesia sampai hari ini karena semua andil, partisipasi, dan kontribusi dari semua presiden-presiden kita. Dan tidak ada satupun yang kita pandang negatif. Tentu dalam konteks pembangunan bernegara, dalam support system bernegara, selalu ada margin error. Tapi margin error itu tentu tidak selalu harus kita salahkan kepada pemimpin, tetapi merupakan sebuah kesadaran kolektif bersama bahwa kita berkontribusi dalam konteks pembuatan hal-hal yang sifatnya negatif. Kalau Pak Prabowo kemudian menyampaikan tentang apa yang disebut dengan komando lembah tidar, ya, beliau menyatakan bahwa pilihan untuk sebenarnya membangun chemistry ya, bukan untuk mengospek atau apa sebagaimana disebutkan oleh beberapa katakanlah influencer di luar sana. Saya tidak ingin menyebut buzzer, tapi jauh lebih baik saya menghormati eksistensi mereka di ruang publik, di YouTube, di Instagram dan yang lain sebagai influencer yang mencoba untuk menawarkan pikiran-pikiran mereka ya, sehingga publiklah yang kemudian memberikan penilaian. Sama seperti yang saya sedang lakukan ya. Kalau ada yang mengatakan saya seorang buzzer, ya tentu saya bisa saja mengakui saya adalah seorang buzzer, influencer bagi NKRI ya. Saya tidak berafiliasi pada sebuah partai tertentu, pada sosok tertentu, tapi saya hadir untuk memberikan penguatan-penguatan terkait dengan ya, kehidupan berbangsa bernegara dan tentu respek terhadap organ-organ bernegara. Nah, kembali kepada persoalan pilihan Pak Prabowo ya. Sekali lagi saya katakan bahwa setiap pemimpin punya gayanya sendiri-sendiri dan itu harus ya, seorang pemimpin tidak boleh meminjam gaya orang lain untuk memimpin apapun itu dalam kelompok manapun yang ia pimpin. Bahwa kepemimpinan itu, style of leadership itu adalah given ya, sesuatu yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa, sehingga Indonesia akan jauh lebih baik ketika memang dipimpin dengan gaya presidennya, dan presidennya kebetulan sekali adalah seorang militer ya, yang karakter militernya sangat kuat dan sebagai seorang jenderal dengan pengalaman yang luar biasa, bukan hanya di lapangan, bukan hanya secara konseptual, tetapi juga dalam konteks memahami ekonomi bangsa dan ekonomi dunia, ya termasuk dalam berbicara tentang support system pertahanan negara dan seterusnya. Jadi ini merupakan sebuah keberkahan bagi kita yang harus kita pahami. Ya, pilihan Pak Prabowo terhadap lembah tidar itu secara mitologis ya,
mengatakan bahwa di sana adalah pakunya Jawa, ya, artinya mengatakan bahwa di sini tidak boleh Jawa, tidak boleh goyang, ya. Pergeseran tentang kebijakan pemindahan ibu kota tidak melemahkan Jawa, tetapi justru memperkuatkan eksistensi Jawa dan juga luar Jawa yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Sebab ketika Jawa kuat, di luar lemah, maka sebenarnya Jawa sebenarnya lemah, NKRI lemah. Oleh karena itu siapapun yang masuk dalam kewilayahan, ya, legal dari NKRI, semua harus diperkuat, semua harus memiliki kekuatan yang sama. Sebab bagaimanapun juga kelemahan satu sisi satu wilayah bisa merupakan pintu masuk bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga bersyukur bahwa di kabinet Pak Prabowo, maksud saya, ada banyak orang-orang terbaik, jenderal-jenderal terbaik, perwira-perwira terbaik, prajurit-prajurit terbaik, profesional-profesional terbaik, ya, sipil-sipil terbaik, yang menurut saya tidak perlu kita kemudian besar-besarkan berbagai macam catatan-catatan historis, ya, karena bagaimanapun juga manusia punya titik-titik kelemahan, punya margin error yang dipandang oleh Pak Prabowo masih dapat memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara. Saya kira demokrasi omon-omon akan mulai meredup, ya, dengan seiring tampilnya beliau dengan kabinet dengan pakaian ala militer, ya. Karena itu saya juga memilih pakaian agak sedikit kelihatan kesannya seperti militerisasi, bukan partai politik.